Kan ya screen-nya. Sip, oke, thank you semuanya udah datang. Hari ini kita ah, hari pertama untuk ngobrolin tentang glycans dan juga hari pertama kita ngobrolin tentang di program MBA 4 minggu ini. Jadi hari pertama kita ngomongin glycans dan nanti ada jadwal-jadwalnya. Kalau kita nggak expect semuanya untuk mengerti langsung dalam presentasi pertama. Tapi kalau ada pertanyaan nanti boleh dikabarin, kita bisa jawab juga di akhir dari Zoom ini. Yang mau kita bawain di sini adalah tentang glycans dan sebelumnya kita mau mulai kalau mungkin yang sebelumnya kurang tahu, aku mau nanya di sini glycans itu ada di mana aja. Kira-kira ada yang bisa nebak glycans ada di mana aja? Kurang banyak yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama ada di manusia, ada di semua orang. Glycans itu ada di manusia, ada di binatang juga, di hewan-hewan, di semua hewan, di semua manusia, terdapat di tumbuhan, tapi nggak di situ aja. Ada juga di virus, ini aku ambil virus dulu, virus flu, virus COVID, kalau yang masih ingat, dan juga di bakteria. Bingung dong kok bisa ada di mana-mana dan kenapa bisa di semua tempat? Em, nah, ini mau kita bilang karena glycans itu terdapat di seluruh sel. Nah, yang mau kita bilang di sini untuk kita manusia, apalagi untuk hari ini, kita mau ngobrolin tentang tubuh kita sendiri dan bagaimana cara kita menjadi sehat. Tubuh sehat itu terbuat dari sel yang sehat dan tubuh terbuat dari organ, terbuat dari jaringan, dan terbuat dari sel. Jadi kalau mau membuat tubuh yang sehat harus dari nutrisi yang seimbang. Dan kita bilang tadi glycans itu ada di sel, ada di seluruh, di mana-mana kan dari bakteria, virus, orang, dan lain-lain. Em, dan sel-sel, kenapa seperti itu? Karena terdapat di permukaan sel. Dan sel ini kalau kita zoom, itu ada yang bergerak-bergerak. Nah, itulah yang terbuat dari glycans itu sendiri. Jadi sel reseptor ini terbuat dari glycans atau namanya bisa glycans juga, dan ini yang akan kita obrolin lebih lanjut hari ini. Glycans itu terbuat dari apa sih? Jadi tubuh kita itu kalau mau sehat, kita tentu butuh air, vitamin dan mineral, lemak, lemak baik, lemak bersih apalagi, protein tentunya, dan karbohidrat. Dan glycans ini terbuat dari karbohidrat. Karbohidrat itu banyak orang yang bilang, oh kalau diabetes atau apa segala macam, pasti yang kalau kita ngomong karbohidrat, pertama kali yang kita pikirkan adalah gula atau gula putih. Karbohidratnya namanya glukos. Kita memang butuh glukos untuk bikin energi, tapi yang jadi masalah sekarang itu kebanyakan glukos, makanya ada penyakit yang mungkin diabetes dan lain-lain. Ini di eh, ini tentang karbohidrat. Jadi glycans itu terbuat dari karbohidrat betul, tapi ada 200 karbohidrat di muka bumi ini dan yang kita ambil itu 8. Jadi bukan glucose doang, bukan glukos doang, sorry. Nah, ini yang akan kita lanjut obrolin hari ini. Jadi seperti apa reseptor sel? Reseptor sel itu banyak namanya. Nama lainnya itu rantai glycans, glyconutrients, dan lain-lain. Seperti kita bilang tadi, dia ada 8 karbohidrat. Glukos, galaktos, manos, fukos, salos, dan lain-lain. Kita taunya dari mana? Bukan dari kita taunya dari scientific journal atau buku cetak biochemistry kali ini. Dan mereka menemukannya itu dari Nature Journal pada tahun 1995. Jadi di tahun 1995 ini, disinilah biologi tentang glycans ini terbentuk. Jadi glycobiology, ilmu ilmiahnya terbentuk. Sebenarnya masih lumayan baru ya ilmu ilmiahnya kan, karena kan dari 1995 kalau misalnya kita bandingin dengan EKG contohnya itu kan di 1900 mulai dari awal. Jadi ilmunya kita bilang masih baru, tapi salah satu yang paling bergengsi. Yang jadi pertanyaan gunanya glycans ini apa sih? Apa sih kenapa kita butuh glycans seperti ini? Em, dan gunanya apa? Anggapan tubuh kita itu seperti HP. Semuanya di sini kan udah pasti punya HP dong, apalagi zaman sekarang nggak mungkin nggak punya HP. Em, bahkan aku yakin ada yang ngambil call ini dari HP. Zoom zaman sekarang pun teknologi jauh lebih canggih dan bisa pakai HP karena dengan
HP atau cellphone, kita tentunya kalau baterai habis, kita butuh charge. Nah, tubuh kita kalau lagi capek, lemah, lesu, kita charge-nya tentu dengan nutrisi. Kebanyakan dengan vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya baterainya low bat nih, kecapean, mungkin kerja, olahraga, atau dan lain-lain, biasanya kita charge dengan vitamin dan mineral. Kalau gitu glycans gunanya apa? Kenapa kita butuhkan dan kenapa banyak orang yang kurang, kenapa nggak terlalu terkenal? Glycans itu yang kita butuhkan. Anggapan misalnya aku sama siapapun lah yang di sini di call ini, misal aku sama sama I nih, dia kita sama-sama penuh ya kan, baterai aku penuh, baterai penuh, mungkin pagi-pagi sebelum masuk kerja gitu. Em, tapi kalau kita mau komunikasi, misalnya nggak ada Zoom atau nggak ada, anggapan kalau kita pakai HP tidak ada sinyal, menara selnya nggak jalan, komunikasi antara aku dan I kan mustahil. Nah, disinilah peran glycans tersebut. Jadi glycans ini berguna seperti menara sel, rambut reseptor-reseptor sel itu atau rambut-rambut sel itu yang bertanggung jawab untuk komunikasi antara sel. Terus penjelasannya apa? Kenapa kita butuh komunikasi antara sel ini? Jadi penjelasannya seperti ini. Ini anggapan ceritanya lah ya, apa itu glycans, gunanya apa, dan inilah kalau kita kurang mengerti, ini ada karikaturnya, ini ada kartunnya di sini. Jadi yang di kiri ini anggapan dia adalah sel imun, dan yang di sebelah kanan adalah sel bakteri. Yang kecil-kecil ini adalah sel virus. Ini contohnya. Ya, kenapa sel bakteria itu bisa dibuang atau dimakan oleh sel imun? Karena glycans-nya atau rambut-rambut selnya atau yang di atas permukaan selnya ini untuk sel imun seperti permen, seperti sesuatu yang manis. Jadi bagaimana cara sel imun atau melihat mendeteksi bakteria di dalam tubuh kita? Mereka akan melihat di rambut-rambutnya sel bakteri ini itu seperti manis, seperti permen manis. Makanya sel imun itu mau melihat mereka. Sedangkan bagaimana cara virus menyerang sel imun kita atau sel-sel kita, dia sama seperti melihat, oh apakah di atas sel diri kita sendiri ada yang seperti permen di mana virus bisa men mengattach, bisa menempel ke sel kita sendiri. Jadi cara lainnya bagaimana agar sel imun kita tidak menyerang sel tubuh kita sendiri, biasanya mereka melihat kalau sel-sel di dalam tubuh kita sendiri itu seperti sour candies atau permen yang asam. Jadi untuk imun sel itu nggak akan menyerang tubuh kita sendiri karena mereka melihat, oh ini asam nih, permen asam nggak enak, nggak mau diserang. Nah, disinilah peran glycans itu sangat-sangat penting. Jadi kita sudah lihat kan bagaimana sel imun bekerja, glycans bisa membantu sel imun. Satu, mendeteksi apakah sel ini bakteria dengan cara apakah ini permen manis atau permen asam. Dan juga untuk memperkuat sel imun di kita sendiri agar tidak ada eh, eh, reseptor sel atau permukaan sel atau glycans yang bisa dideteksi juga atau ditempelkan oleh virus. Dan di sisi lain, walaupun nggak ada di gambaran ini, tapi ceritanya adalah kita kan semua tahu di sini autoimun issue. Autoimun itu sel imun menyerang sel tubuh kita sendiri. Berarti ada yang bermasalah dong. Harusnya sel di sel tubuh kita itu seperti sour candy, satu permen asam, ternyata dilihat sama sel imun itu seperti permen manis yang enak untuk dimakan. Jadi ada miskomunikasi di sini, dan disinilah peran glycans itu sangat penting, memberikan atau memberi rekognisi terhadap imun sel atau sel dengan sel satu sama lain, makanya bisa terjadi ada fungsi, yaitu fungsi imun sel, fungsi regenerasi tubuh, fungsi imun, kekebalan tubuh juga. Nah, balik lagi, glycans itu ada di mana-mana, dari hewan, tumbuhan, manusia, bahkan virus, bahkan bakteria dan lain-lain. Ini salah satu contohnya. Glycans itu ada di tubuh kita tuh di mana-mana. Sel syaraf ada glycansnya, telinga ada glycansnya. Oh, sorry. Membran perut ada glycansnya.
paru-paru pun ada glycans-nya, bahkan sendi pun ada glycans-nya. Jadi ada di mana-mana. Dan ini mau kita bilang tadi antara komunikasi antara sel dengan glycans. Glycans itu seperti kita bilang tadi ada 8 karbohidrat. Gunanya mereka itu seperti alfabet. Kalau satu hilang, komunikasi nggak lancar. Kenapa? Karena rekognisinya nggak lancar. Apa yang harusnya jadi permen manis kelihatan seperti apa yang harusnya jadi permen manis bisa kelihatan jadi permen asam. Apa yang harusnya jadi permen asam kelihatan jadi permen manis. Nah, disinilah kalau satu dari 8 glycans itu hilang di dalam tubuh kita, komunikasi antara sel ini akan menjadi mustahil, kurang baik. Dan dari sisi ilmiahnya, kok tadi kan dari sisi cerita, ini dari sisi ilmiahnya. Dari sisi ilmiahnya adalah bentuknya seperti ini. Dengan nada di atas dari setiap sel atau rambut-rambut sel atau glycans-nya ini pasti memiliki pesan antara lain. Antara berikan nutrisi, memperbaiki, melindungi, menghancurkan, dan lain-lain. Intinya dengan ada rekognisi bersentuhan rambut sel dengan rambut sel itu bersentuhan, ada rekognisi, ada komunikasi antara sel terjadi di sisi itu, kayak misalnya sel imun melihat bakteria, wah ini permen manis nih harus dimakan, kayaknya enak. Nah di situ kan ada komunikasi antara sel, di rekognisi ini permen manis, ada komunikasi dengan sel bakteria, makanya tadi ada yang ngomong. Nah di situ ada fungsi kekebalan tubuh terjadi di situ. Ini salah satu contohnya juga. Di sini ada yang makan atau pakai minum multivitamin atau multimineral. Ada katalis, Yang lain-lain kayak misalnya Tante Yeni itu ada juga pakai multivitamin, multimineral. vitamin D, zinc, Ada pakai nggak Jen? vitamin, Ada. multivitamin, multivitamin. Benar-benar. Multivitamin kan kita makan, kita telan kan. Bahkan juga makan, kita misalnya makan sayur, makan daging, makan apapun lah yang ada nutrisinya hari ini. Kita bisa lihat bahwa ini cara kerjanya, pernah mikir nggak sih gimana caranya bisa keserap di dalam tubuh? Multivitamin yang kita ambil, makanan yang kita ambil, nutrisinya seperti apa? Pernah kepikir nggak kita nyerapnya gimana? Kayaknya sih jarang jarang tahu ya. Gimana Tante Yani? Silakan, tadi udah unmute. Kepikiran doang sih, ya pasti dimakan sama tubuh, pasti diproses kali ya. Iya betul, benar, benar sekali. Pasti diproses akan tubuh. Nah, di gambar ini, inilah cara tubuh kita memproses itu. Jadi dia melihat di di dinding-dinding usus kecil ini itu ada lagi glycans-nya. Jadi ada reseptor-reseptor selnya ini. Nah, nutrisi-nutrisi yang penting itu akan ditangkap di sini dan akan terlihat bahwa ini nutrisi penting, maka bisa diserap oleh sel tubuh kita. Contoh, dari makanan kita misalnya biasa makan doyannya apa ayam, misalnya ayam goreng gitu kan. Di dalam ayam itu ada zat besi, ada zinc, ada koper, ada vitamin B misalnya. Nah, dia melihat, oh ini adalah vitamin B, harus diserap nih. Jadi harus ditempel, kita serap. Ada rekognisi kan, balik lagi soal rekognisi ini sel apa nih? Apakah ini sel vitamin, sel mineral, bersentuhan dengan glycans-nya, dengan reseptornya, terjadi rekognisi, terjadi komunikasi, oh ya, ini vitamin, tolong serap dong. Oke. Nah, disitulah fungsi tubuh terjadi. Itu secara pendeknya kurang lebih fungsi glycans dan menyerap vitamin, multivitamin dan multimineral itu seperti apa di sini. Terus kan kita bilang tadi ilmu glycans ini kan sebenarnya lumayan baru kan dalam 20-30 tahun terakhir. Tapi teori ini sudah menang teori glikobiologi ini tentang pelajaran tentang glycans sudah menang dalam 20 tahun terakhir sudah 5 kali, 9 di tahun 92, 94, 99 di 2000. Ada beberapa yang um, sudah bekerja sama dengan orang lain, jadi dia kurang kurang mau dipublikasikan namanya bahwa mereka menang Nobel Prize. Tapi yang paling baru tahun lalu ini Nobel Prize paling baru tahun 2022 Oktober 2022 um, di chemistry dan di kimia dan mereka menemukan tentang glikobiologi lagi. Di sini salah satu researcher utamanya yaitu Caroline, dia dari Stanford University. Intinya
aku baca sedikit tentang jurnalnya. Jadi intinya yang mereka temukan adalah em, di Nobel Prize ini ilmiah penemuan yang mereka temukan, mereka mau memetakan glycans di dalam tubuh kita. Glycans apa yang ada di dalam tubuh kita, bentuknya seperti apa, persentasenya untuk membuat reseptor itu seperti apa, dan mereka melihat em, dengan adanya menemukan temuan seperti ini, kedepannya akan jadi jauh lebih bagus untuk kesehatan kita, untuk ke hidup general kita. Yang kita tahu di sini, mereka yang mensponsorkannya, yang mensponsor penemuan ini adalah banyak orang dari Stanford University tentunya, tapi juga banyak dari industri-industri seperti industri pengobatan dari pharmaceutical. Nah, em, nanti kita akan ngobrolin ke depannya tentu lebih lanjut. Dari Manatek ini sendiri sudah memiliki hak cipta atau hak paten dari tentang glycans ini sendiri, karena yang pertama kali menemukan glycans dan betapa racikan glycans itu sendiri yang natural alami dari alam itu ada hanya diperoleh untuk Manatek. Jadi walaupun mereka menemukan ini sebenarnya rada telat. Nah, yang kemungkinan besar akan mereka lakukan adalah memiliki glycans dari sintetik, yaitu dari kimia. Mungkin rada telat menurut kita sih, karena kita kan mau carinya tentu yang jauh lebih aman, yaitu datangnya dari alami. Tapi mau sharing aja bahwa teori glycans ini dan glycobiology ini tentu em, ilmiahnya masih terus berkembang, bahkan sudah menang Nobel Prize dalam yang paling baru pun sudah menang. Ini em, salah satunya aja. Glikobiologi ini walaupun dia ilmu yang baru, dari tahun 95 ditemukan di tahun 1995 di salah satu jurnal paling bergengsi tentang sains, tentang ilmiah di Nature Journal. Tapi nggak berhenti di situ aja, selalu ada temuan-temuan baru. Contohnya di 2018 kita menemukan bahwa salah satu glycans yang biasanya dibutuhkan tubuh kita, yaitu mannose, itu ternyata membantu kemoterapi, menghalangkan atau melambatkan pertumbuhan tumor. Dan masih banyak di tempat-tempat lain, contohnya treatment manus, ada apa lagi sih? Dan dia ternyata membantu untuk melawan autoimun, melawan apapun yang berfungsi dengan anti-inflamasi. Jadi manus itu setelah kita cari masih banyak gunanya, ya. Dan ini sumbernya dari China, dari Tianfu International Biotown di Chengdu, dan juga West China Hospital. Banyak banyak hal lagi dari University of Southern California. Dia juga melihat bahwa galactose itu bisa membantu em, mematikan sel kanker, dan ada NK cell dan lain-lain. Jadi masih banyak penemuan-penemuan selanjutnya. Salah satunya menang Nobel Prize adalah penelitian tentang glycans juga. Nah, itu kurang lebih kan penjelasan tentang glycans. Oke, glycans itu penting dari rekognisi, fungsi sel, fungsi em, sel imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kurang glycans, apa yang terjadi? Ya, tentunya akan ada penyakit yang misalnya kurang kurang baik lah. Penyakit yang berhubungan dengan glycoform atau kekurangan glycans ini salah satunya autoimun. Contohnya RA, lupus, sklerosis, diabetes, imun kelebihan atau hiper atau kekebalan rendah. Kalau banyak orang atau banyak di pasar, di market itu selalu bilang sel imun harus tinggi. Oh, harus tinggiin, harus tinggiin, harus tinggiin, harus tinggiin. Nggak, ternyata belum tentu juga apapun yang kelebihan itu tidak baik. Contohnya, kelebihan imun sistem itu juga nggak baik karena tubuh kita akan menjadi sangat sensitif. Ketiup angin sedikit langsung ada alergi, langsung ada ruam. Tapi kalau rendah kan juga nggak bagus, gampang sakit kan, ada infeksi bakteri, infeksi virus. Jadi imun di sistem kekebalan tubuh kita itu harus seimbang. Imun tubuh kita itu nggak boleh tinggi, nggak boleh rendah, tapi harus dimodulasi sebagai seimbang. Dan glycans adalah salah satu cara untuk memodulasi sel imun kita. Nah, ada hal-hal lainnya, yaitu mungkin dari satu sel dan sel yang tidak bisa berbicara, jadi mungkin bisa jadi ADHD, Alzheimer, dan lain-lain.
Salah satunya yang berfungsi di dalam tubuh kita juga adalah usus. Usus ini, kesehatan usus itu sangat penting karena 70% dari sistem kekebalan tubuh kita itu datang dari usus. Nah, ini salah satu gambar dari dinding sel usus kecil, dan mereka harusnya rapat, sedangkan ini rusak karena jebol. Kelihatan ada lubang-lubang seperti ini. Apa sih gunanya? Kenapa sih seperti ini? Ini namanya sindrom usus bocor atau leaky gut syndrome. Em, Bahayanya apa? Usus kita adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu tidak selesai di usus kecil saja. Karena kotoran yang tidak bisa masuk di tubuh kita itu dari usus kecil dibuang ke usus besar, dari usus 12 jari ke usus besar. Nah, di usus besar kan akan dikeluarkan dari tubuh melalui kotoran, sedangkan nutrisi yang baik harus disaring lagi oleh organ kita yang lain, yaitu liver atau hati. Tapi kalau misalnya dinding usus kecil kita udah bocor, kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan, nutrisi yang harusnya masih disaring lagi, itu langsung masuk ke darah dan akan jadi masalah karena kalau sudah masuk ke darah akan kesebar di seluruh tubuh. Contohnya jadi autoimun, kurang baik, inflamasi, nutrition eh, nggak bisa nutrisinya nggak diserap penuh kan langsung masuk ke darah. Ada juga yang masuk-masuk lain, gluten, mikroorganisme, toksin, racun dan lain-lain. Kenapa bisa bisa bocor seperti ini? Balik lagi inflamasi. Kebanyakan dari makanan kurang bersih atau dari mungkin suka makan gluten. Dia kalau glutennya eh, berubah dari glutennya menjadi misalnya jadi alkohol atau jadi kimia yang bisa menyerang dinding usus kecil ini, makanya bisa menjadi bocor. Dan kalau udah bocor kena ke darah balik lagi kesebar ke seluruh tubuh. Jadi bisa jerawatan em, keluarnya dari situ, tiroid, dari sistem pencernaan, gampang capek, sakit sendi dan lain-lain. Di sini siapa yang sering ke dokter muka misalnya tiap minggu atau 2 minggu sekali, selalu atau tiap sekali sebulan selalu ke dokter muka, facial dan lain-lain, tapi nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin kadang malah lebih parah. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, bagus semuanya berarti. Kulitnya mulus. Tapi Bella dulu kulitnya tuh parah sekali. Jadi dia setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali ke dokter kulit pun dia tentu akan keluar lagi atau akan kambuh lagi. Nah, jadi di sinilah um, walaupun sudah sering ke dokter kulit, pakai obat muka dan lain-lain, em, ternyata yang sangat membantu dia menjadi kinclong lagi ke sekarang ini nggak ada jerawat, itu ternyata dari menyembuhkan makanannya dan juga menyembuhkan glycans-nya agar merapatkan kembali sistem dinding usus kecilnya dia. Oke, so far masuk akal. Kita perlu glycans. Datangnya dari mana sih glycans? Balik lagi, datangnya yang kalau bisa dari alami. Kalau dari alami itu dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, pohon gam, jamur, getah pohon, dan lain-lain. Dan orang kalau gitu bilang, oh kalau gitu makan aja kan, makan yang enak, makan yang bagus, makan yang sehat. Pasti dapat dong glycansnya. Benar, bisa juga dapat glycansnya. Tapi apakah cukup? Karena zaman sekarang, kandungan nutrisi di dalam makanan itu banyak yang sudah berkurang, nutrisi tanah berkuras, buah-buahan atau sayur-sayuran itu dipanen walaupun belum matang, beban beracun dengan pestisida dan lain-lain, dan ini juga menyebabkan kekebalan tubuh kita itu memburuk 30% dalam 20 tahun terakhir. Dan ini sudah dibuktikan, risetnya ada dari Departemen Agrikultur di Amerika Serikat. Jadi yang mau aku bilang, walaupun misalnya kita makan salad setiap hari bentuknya bagus, bentuknya sehat, kadang-kadang kita harus bertanya juga ke diri kita sendiri, apakah nutrisi yang kita makan itu cukup dan apakah glycansnya cukup? Dan dari biji-bijian dan dari natural itu, bahan-bahan alami, bagaimana cara glycans dibentuk? Jadi ada suplemen yang memiliki 8 glycans, yaitu namanya Ambrotos, dipatenkan di tahun 1996. Dan Manatek sebagai uh, perusahaan yang mematenkan ini, dia menganalisa 600 jumlah tumbuhan di dunia dan memilih hanya tanaman liar yang tumbuh di area bebas polusi.
Jadi ada 8 glycans, dan dia ini datangnya dari 8 pohon. Jadi atau 8 tumbuhan. Nggak semuanya memiliki 8 glycans. Jadi misalnya lidah buaya hanya memiliki satu, dedak padi ada satu atau dua, dan diracik agar sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya lidah buaya itu memiliki manus, salah satu glycansnya. Rumput laut memiliki fucoxylose, contohnya, dan lain-lain. Dan kita sekarang ada di eh, versi ketiga, yaitu dari Ambrotos, namanya Ambrotos Life, dan balik lagi dipatenkan oleh Manatech. Di tahun 2003 MIT pun ada selalu mempublikasikan satu majalah 10 teknologi baru yang akan mengubah dunia. Bahkan di tahun 2022 pun sudah ada. Di tahun 2003 Glycomics atau glikobiologi sudah dipublikasikan oleh MIT. Bahkan Dr. James Paulson, salah satu peneliti di Scripps Research, ini salah satu uh, tempat yang sangat-sangat bergengsi karena salah satu pemenang Nobel Prize di tahun 2022 tentang glikobiologi itu juga datangnya dari Scripps Research Institute ini. Dan dia sudah meneliti glycan sekitar 5 tahun, dan proyeknya disuplain dengan 34 juta, didanakan 34 juta US dollar. Dan dia menemukan bahwa 1 liter glycans itu kurang lebih harganya sekitar 15 juta US dollar. Dan dia bilang, coba bisa dijual. Tentu nggak bisa dijual karena patennya dimiliki oleh Manatech. Dan tapi yang dia pastikan, yang dia bilang, Dr. James Paulson ini bilang kalau kita tidak memiliki glikosilasi, yaitu bagaimana 8 glycans itu berubah menjadi rantai gliko atau reseptor sel di dalam tubuh kita, kita tidak bisa hidup. Dan yang mau ketekankan lagi di sini, di Manatech dan memiliki 8 glycans, dan paten ini terdaftar di 100 lebih negara, dan paten ini hanya dimiliki oleh Manatech. Contohnya, ini adalah hak paten dari Amerika. Di sini ada beberapa penyakit yang kalau kita lihat, oh ini penyakit, ini ada patennya tentang Manatech dan tentang glycans, Ambrotos dan lain-lain, dan bagaimana mereka bisa membantu mungkin penyakit-penyakit di sini. Contohnya flu, dari flu, common cold, hepatitis B dan C, AIDS, dan lain-lain. Misalnya osteoporosis, diabetes, MG, lupus, dan lain-lain. Banyak di sini yang bisa kita bantu. Tapi yang mau aku bilang, glycans di sini itu adalah penemuan yang bukan seperti obat. Jadi tidak digunakan untuk menyembuhkan dari semuanya yang di bawah sini. Tapi glycans ini atau Ambrotos ini atau dietary suplemen ini membantu pasien untuk memberikan glycans terhadap pasien tersebut atau terhadap orang yang memiliki penyakit ini agar tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi self healing system kita, bukan dari bantuan luar seperti obat dari kimia dan lain-lain. Ini contohnya aja, misalnya ini gambar sel kita. Kita butuhnya apa aja sih? Di membran sel kita itu butuh asam lemak, kita ada omega 3. Tentu butuh protein, ada hewani dan nabati, kita ada produknya juga. Glycan tentunya yang kita ngobrolin hari ini, multivitamin dan multimineral untuk membantu membuat glikosilasi itu atau membentuk reseptor sel. Radikal bebas, pro dan prebiotik jadi satu, balik lagi untuk kekebalan tubuh yaitu dari usus. Kita akan memiliki satu sesi khusus untuk ngomongin produk aja. Dan ini hanya perkenalan. Liver tentunya dibutuhkan untuk detox dari tubuh kita dan homeostasis atau memastikan keseimbangan hormon di tubuh kita. Hormon yang mau aku bilang di sini bukan penambah hormon, balik lagi ini nggak ada untuk penambah atau pengurang atau dan lain-lain. Ini adalah suplemen agar tubuh kita bisa memproduksi hormon itu sendiri. Kita akan ada sesi selanjutnya, mungkin 1-2 minggu lagi akan ngobrolin tentang produk yang ada di dalam Manatech dan bagaimana bisa membantu kesehatan tubuh kita. Ya terakhir aku mau titip pesan untuk semuanya di sini. Kita kan banyak makan multivitamin, multimineral, dan semuanya. Target semua orang selalu menjadi orang yang lebih sehat dari sebelumnya. Anggapkan tubuh kita itu seperti ember. Kalau kita mau sehat, kita butuh banyak hal. Tentu multimineral, multivitamin, air bersih, ada vitamin D, dan lain-lain.
Akan tetapi, kalau misalnya satu nutrisi itu hilang, ember atau tubuh kita itu seperti ember bocor. Mau kita masukin seberapa banyak pun, pasti lama-lama kan bocor-bocor-bocor, malah nggak ketampung. Dan yang mau kita bilang di sini, glycans adalah salah satu multivitamin, mineral, dan salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi mau aku pastikan di sini agar semua orang yang bisa datang call ini, thank you semua udah datang, dan tentunya agar kita nggak kekurangan glycans lagi di tubuh kita untuk kedepannya. Thank you semuanya, dan aku mau tutup di sini dari quote dari Paracelsus. Paracelsus itu percaya bahwa apa yang kita butuhkan di kesehatan kita dan untuk menyembuhkan diri kita itu sudah ada diberikan oleh Tuhan di alam. Tantangan untuk penemuan ilmiah atau sains adalah menemukannya agar bisa digunakan oleh tubuh kita. Oke, thank you semuanya udah datang. Aku stop share.